Nemu lagi nih, HP gaming cuma 100 ribuan. Desainnya aja udah gaming banget. Modelnya mirip konsol PSP tapi ini smartphone Android. Bisa main ratusan game konsol seperti Sega, Nintendo, PlayStation, PSP, dan masih banyak lagi. Ini dia, review lengkap smartphone gaming Pod Droid. Smartphone ini sebenarnya bukan keluaran terbaru. Rilisnya sekitar 15 tahun yang lalu. Ini pun saya beli dalam kondisi bekas dan sudah dipakai sekitar 10 tahunan. Saya beli dari forum jual beli dengan harga cuma 100 ribuan. Ya walaupun bekas tapi minusnya nggak banyak. Minus lecet dan baterainya udah soak. Jadi kalau pakai harus sambil colok listrik. Podroid yang saya beli ini adalah seri PD430A. Sepertinya ini brand dari Cina dan sudah discontinue sejak lama. Setelah saya cari-cari di online, ternyata nama Podroid bukan nama yang umum. Bahkan pencarian Podroid juga tidak muncul di Google atau di toko online. Mau cari info spek jadinya nggak bisa sama sekali. Tapi nggak masalah, nanti kita cek pakai aplikasi Device Info atau AIDA 64. Smartphone ini mengusung tema smartphone gaming. Desainnya aja dibuat seperti konsol gaming portable layaknya PSP. Bagian depan terdapat ukuran 4,13 inch dengan sisi kanan dan kiri dilengkapi tombol fisik layaknya konsol game portable. Semua tombolnya beneran berfungsi ya, jadi bukan gimmick semata. Sisi kiri dilengkapi tombol direction pad dan tuas analog dengan model slider. Disematkan juga kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Sisi kanan dilengkapi juga 4 tombol aksi ABX dan OK, serta 3 tombol fungsi seperti Start, Select, dan tombol volume. Desain bagian belakang mirip banget sama konsol PSP. Ada lingkaran di bagian tengah dan logo di dalam lingkarannya. Bedanya ini pakai logo Podroid, bukan logo PSP. Ada kamera belakang juga dengan resolusi 5 megapiksel. Dilengkapi speaker di sisi kanan dan kiri. Sisi atas dilengkapi 4 tombol fisik, ada tombol on off, tombol beranda, menu, dan tombol kembali atau escape. Ditambah 2 tombol fungsi L dan R untuk gamepad. Terakhir, di bagian tengah ada HDMI output untuk sambungan ke layar TV dengan model mini HDMI. Kalau mau main game di layar lebih besar, tinggal sambung aja ke TV pakai kabel HDMI. Sisi bawahnya juga dilengkapi beberapa port input dan output. Ada port mini USB untuk sambungan ke PC atau laptop. Sebelahnya ada DC-in untuk charger. Nah, ini model colokannya seperti charger Nokia pada zaman dulu ya. Terus tersedia juga 2 port audio output. Lumayan nih, bisa buat earphone dan speaker secara bersamaan. Terakhir ada slot micro SD. Saya coba pakai micro SD 32 GB, bisa terbaca. Layarnya berukuran 4,13 inch dan sudah touchscreen. Sayangnya untuk multitouch maksimal 2 sentuhan saja. Masih menggunakan touchscreen model resistif, jadi butuh ditekan supaya layar memberikan respon yang lebih baik. Ya harap maklum ya, HP zaman dulu kebanyakan masih model resistif. Biasanya model resistif paling cocok dipakai berpasangan dengan stylus. Pakai stylus, respon layar lebih sensitif dan mulus dibanding langsung pakai jari. Untuk stylusnya saya pinjam dari Nintendo DSi. Kebetulan warnanya juga sama-sama hitam. Kamera depan dan belakang masih resolusi 5 megapiksel. Jangan bandingkan sama HP zaman sekarang ya, pasti jauh banget. Maklum lah ya, kan ini HP jadul 15 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu, 5 megapiksel aja itu udah paling kece loh buat foto dan posting ke Friendster ataupun Facebook. Dan ini kameranya juga masih berfungsi dengan normal, baik depan ataupun belakang. Tentunya dengan kualitas 5 megapiksel ya. Kalau dipakai zaman sekarang, pastinya udah gak cocok lagi. Kondisi baterainya udah sepuh, dicas sejam tapi baru semenit udah drop. Ya mau gak mau harus colok terus ke listrik. Dan ini saya pakai kabel power USB 2 3,5 mm jack.
Oke, ini dia tampilan beranda dan menunya. Masih pakai UI Android model jadul. Versi Androidnya masih 4.04 Ice Cream Sandwich, jadul banget nih. Biasanya versi ini udah jarang kompatibel dengan aplikasi-aplikasi terbaru. Dan oh ya, untuk tombol back dan beranda masih pakai tombol fisik di bagian atas. Jadi kalau mau keluar atau kembali ke menu sebelumnya harus tekan tombol. Jadinya agak ribet ya. Gak terbiasa tekan tombol karena kebiasaan kalau back tinggal sentuh layar. Walaupun mode defaultnya landscape tapi masih mendukung auto rotate. Bisa mode portrait juga untuk aplikasi yang mendukung. Saya cek di aplikasi Device Info, RAM terbaca 512 MB, bertenaga chipset GPL 8 3000, single core ARM Cortex A8 dengan arsitektur 32 bit dan clock speed 1026 MHz. Dilengkapi GPU Power VR dengan OpenGL ES 2.0. OpenGL 2.0 termasuk generasi lama. Kira-kira masih oke nggak ya buat main game? Nanti coba kita cek. Kalau dari storage sendiri sudah terpasang kapasitas 2 GB. Untungnya masih bisa extend pakai micro SD, jadi kapasitas bisa ditambah sampai 32 GB. Saya pakai micro SD 32 GB bisa terbaca oleh sistem. Jenis sensor yang mendukung hanya akselerometer saja, sensor lainnya masih belum. Sudah mendukung Wi-Fi tapi sayang tidak ada pengaturan Bluetooth. Sesuai perkiraan, akun Google dan email tidak bisa login di perangkat ini. Saya coba beberapa kali dengan 3 akun yang berbeda, tetap tidak bisa login. Sepertinya Google sudah menutup layanan untuk perangkat lama atau masih pakai versi Android lama. Terpaksa kita install aplikasinya pakai cara manual ya. Oke, sekarang siapkan dulu file aplikasi lalu copy ke dalam micro SD. Aplikasi yang mau diinstal juga harus dipilih-pilih ya, sebab tidak semua aplikasi mendukung versi Android 4.04. Pas download aplikasi, pastikan dulu syarat minimal versi Androidnya keberapa. Kalau bukan 4.04 atau lebih tinggi, mending skip aja. Dari puluhan aplikasi yang sudah saya siapkan, cuma 10% aja yang bisa terinstall di perangkat ini. Kebanyakan aplikasi saat ini syarat minimalnya Android 4.1 Jelly Bean. Dari 10% yang bisa terinstall, untungnya masih ada aplikasi emulator dan game Android. Oke lah, langsung aja kita gas buat main game. Sesuai tema yang diusung yaitu HP gaming, Podroid memiliki aplikasi bawaan untuk mengelola dan memainkan banyak game, khususnya game retro dan konsol. Nama aplikasinya Game Manager. Tampilan menunya simple, bagian kiri tersedia pilihan jenis konsol yang mau dimainkan. Ada 8 jenis konsol, mulai dari PS1, Nintendo 64, Arcade Mame, Super Famicom, Sega Mega Drive, NES, GBA, dan Game Boy Color. Bagian kanan berisi daftar game tiap konsol yang siap dimainkan. Bisa juga nambah daftar game, bisa pakai SD card atau copy langsung file game ke penyimpanan internal. Saya coba game di tiap konsol berjalan lancar. Cuma untuk PS1 kadang beberapa kali frame drop atau gambar nge-lag. Ya maklum, secara grafis lebih berat dibanding konsol selainnya. Tapi nggak terlalu ganggu sih, masih bisa dimaafkan.
Semua game yang dimainkan di Game Manager bisa kita kontrol langsung pakai gamepad dari Pordroid. Game Manager ini fungsinya mirip seperti emulator RetroArch. Satu aplikasi tapi mendukung banyak emulator sekaligus. Jadi nggak perlu install banyak emulator ya. Nah, kalau belum puas dengan 7 emulator yang ada, kalian masih bisa install emulator lainnya ya. Jangan lupa bahwa Pordroid ini basicnya masih Android. Jadi bisa diinstal aplikasi. Berbeda dengan konsol Poki Q90 yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, saya coba install emulator Nintendo DS. Ternyata bisa boys. Tapi pilih aplikasi yang versi 32 bit dan mendukung Armabi V7. Gak semua game NDS berjalan lancar di perangkat ini. Seperti game Mario Kart yang agak berat secara grafis buat dimainkan. Untuk game lain yang grafisnya cukup ringan, masih lumayan lancar buat dimainkan. Nah, secara desain, Pordroid ini mirip banget sama PSP. Sayang banget nih kalau kita nggak coba main game PSP juga. Oke, saya coba install emulator PPS SPP, ternyata bisa boys. Aplikasinya bisa kebuka dan bisa membaca file ROM yang ada di microSD. Coba game Naruto ternyata bisa masuk ke gamenya. Cuma sayang, pas mulai gelut grafisnya drop ke 10 fps. Gerakannya jadi lambat dan suara mulai patah-patah. Coba game lain kayak Sengoku Basara dan PES 2012 hasilnya juga sama. Pas main, drop sampai 10 fps. Ya sesuai perkiraan, dengan OpenGL 2.0 kurang ngangkat untuk emulator sekelas PSP. Tapi tenang, selain game emulator, kita masih bisa main game Android. Bisa install game Android selama mendukung untuk versi Android Ice Cream Sandwich. Salah satunya game Feeding Frenzy. Bisa berjalan lancar tanpa kendala. Tapi ada juga game Android yang bisa terinstall. Nah, pas masuk ke gamenya malah force close sendiri. Kayaknya game Android ringan aja yang bisa dimainkan di perangkat ini. Kalau dibandingin sama Poki Q90, memang lebih oke Pordroid sih. Mengapa? Karena yang pertama, perangkat ini mendukung OS Android. Selain buat game, masih bisa install aplikasi. Kedua, bisa main game Android dan game konsol emulator. Jadi koleksi gamenya bisa lebih banyak. Nambah emulator lainnya juga bisa selama masih mendukung ya. Sedangkan Poki Q90 terbatas di emulator yang sudah tersedia di perangkatnya. Kalaupun mau nambah harus upgrade dulu dan itu prosesnya lumayan ribet. Dan terakhir, dari sisi layar yang lebih lebar jadi lebih puas buat main game. Tentunya dari sisi harga juga jauh lebih murah Pordroid ini. Walaupun Pordroid sendiri masih banyak kekurangannya ya, terutama spek hardware dan OS yang udah jadul. Sebenarnya kalau bisa di-upgrade ke OS Jelly Bean atau KitKat, pasti lebih powerful lagi. Lebih banyak game Android yang bisa dimainkan. Sayangnya pengembangan firmware untuk perangkat ini sudah dihentikan dan gak ada juga yang mengembangkan custom ROM-nya. Oke boys, itu tadi review lengkap HP gaming Pordroid. HP gaming murah cuma 100 ribuan, tapi stoknya udah sangat langka. Kalau kalian pernah tahu atau pernah pakai HP ini, bisa kali share cerita kalian di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.